Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kelucuan Abu Nawas memang seringnya tak lepas dari kehebatan Abu Jahil. Seakan-akan Abu Jahil itu adalah sebuah booster untuk lawakan Abu Nawas. Ya, walaupun setiap kali mereka berdua collab, Abu Jahil yang selalu menjadi tumbalnya. Tapi meskipun begitu, pengorbanan Abu Jahil tak sia-sia. Lawakan mereka pecah tanpa perlu banting gelas. Seperti pada kisah kali ini, yang mana kisah ini diawali ketika Abu Nawas sedang menerima tamu dari kerajaan. Dan kebetulan juga jadwalnya untuk mengajar di majelis. Maka Abu Nawas pun meminta tolong kepada Abu Jahil untuk menggantikan dirinya mengajar murid-muridnya. Ketika sudah memasuki majelis, melihat murid-murid Abu Nawas yang berpenampilan rapi dan memakai jubah seperti ulama cilik, membuat Abu Jahil merasa minder. Pasalnya, ia tak menguasai ilmu agama. Hukum tajwid pun sampai sekarang Abu Jahil belum lulus. Merasa untuk menjaga wibawanya, Abu Jahil tak mengajarkan tentang ilmu agama. Ia memutuskan untuk mengajar cara menggambar, karena merasa ia mempunyai keahlian dalam menggambar. Kemudian Abu Jahil langsung mulai menggambar buah apel di papan tulis. "Anak-anak, ini gambar apa?" tanya Abu Jahil. Serentak anak-anak pun menjawab, "Pantat." Sontak Abu Jahil menjadi emosi. "Hei, kalian masih kecil tapi tidak punya sopan santun. Berani-beraninya berkata jorok di hadapan orang tua," kata Abu Jahil memarahi. Abu Nawas yang kebetulan menerima tamu hanya bersebelahan dengan majelisnya, ia pun mendengar kegaduhan itu. Langsung Abu Nawas mendatangi mereka. "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. "Noh, murid-muridmu gak sopan sama orang tua. Ditanya baik-baik malah ngomong jorok," jawab Abu Jahil. Abu Nawas pun merasa tak enak dengan Abu Jahil dan ia segera menasehati murid-muridnya. "Kalian kan sudah diajari adab cara menghormat orang tua. Kenapa kalian tidak menerapkannya?" tanya Abu Nawas. Suasana majelis sesaat menjadi hening. Lalu Abu Nawas menengok ke arah papan tulis. Seketika itu Abu Nawas menjadi ikut-ikutan emosi. "Bener-bener kalian ini keterlaluan. Sudah gak hormat sama orang yang lebih tua, kalian bahkan berani menggambar pantat di papan tulis. Siapa yang menggambar ini? Ayo jawab," bentak Abu Nawas. "Iya, Tuan Guru," jawab murid-muridnya sambil menunjuk arah Abu Jahil. Abu Jahil pun langsung merah, menahan malu dan langsung ngeloyor pergi dari majelis. Salah satu muridnya yang bernama Ali bertanya, "Itu pantat kok ada ekornya, Tuan Guru?" Semua seisi majelis pun tertawa terpinggal-pinggal dibuatnya, termasuk Abu Nawas sendiri, karena tak habis pikir yang menggambar adalah Abu Jahil. Beberapa hari kemudian, karena Abu Nawas masih penasaran, ketika ia bertemu dengan Abu Jahil, Abu Nawas pun menanyakan perihal gambar yang kemarin. Dan ketika Abu Jahil menjelaskan bahwa itu adalah gambar apel, Abu Nawas pun tak kuasa menahan tawanya. "Apel mana yang bentuknya kayak pantat itu, Abu Jahil?" kata Abu Nawas sambil terus tertawa. Kisah selanjutnya. Selain cerdik, Abu Nawas juga terkenal di kalangan istana sebagai orang yang sering berkelana ke berbagai daerah luar untuk berdagang. Maka dari itu, Abu Nawas dianggap mahir berbagai bahasa asing. Dan pada kisah kali ini, Abu Nawas diperintah Baginda Raja sebagai penerjemah. Seperti apa kisah kocaknya? Berikutlah kisah lengkapnya. Diawali ketika pada suatu hari, kerajaan kedatangan seorang tamu asing. Sehingga Baginda Raja membutuhkan penerjemah selama menjamu tamu tersebut. Tapi yang membuatnya kebingungan, Baginda Raja belum menemukan orang yang menguasai bahasa tamunya itu. Melihat rajanya yang kebingungan, penasihat istana pun memberikan saran. "Paduka,
Kenapa kita tidak undang Abu Nawas saja? Baginda Raja terkejut nama Abu Nawas diusulkan. Karena selama ini Baginda Raja tidak tahu dan tidak pernah mendengar Abu Nawas berbicara dengan bahasa asing. Memangnya dia bisa bahasa asing? Paduka, bukankah saat Abu Nawas berniaga, ia pernah berkelana dari satu negeri ke negeri yang lain? Tentunya ia pandai menguasai beberapa bahasa asing, kata sang penasihat istana menjelaskan. Mendengar penjelasan penasihat istana itu, Baginda Raja pun segera mengundang Abu Nawas untuk menjadi penerjemah. Dan singkat cerita, diadakanlah acara jamuan makan malam guna menyambut tamu asing tersebut. Setelah jamuan makan malam selesai, Baginda Raja dan tamunya memulai sebuah percakapan. Disitulah Abu Nawas melaksanakan tugasnya sebagai penerjemah. Dan ternyata semuanya berjalan lancar. Baginda Raja pun sangat senang kepada Abu Nawas, karena ia begitu cakap melaksanakan tugasnya sebagai seorang penerjemah yang handal. Sehingga suasana percakapan pun menjadi terasa semakin hangat. Namun diam-diam sang penasihat istana terus mengamati Abu Nawas. Ia merasa ada sesuatu yang ganjil dalam menerjemahkan perkataan raja kepada tamu asingnya itu. Kemudian penasihat istana itu bertanya kepada Abu Nawas. Abu Nawas, aku perhatikan dari tadi kok ada yang aneh caramu menerjemahkan perkataan Baginda Raja. Bagaimana caramu menerjemahkan perkataan Baginda Raja yang begitu panjang, tapi kamu menyampaikannya begitu singkat? Dengan entengnya dan sambil sedikit tertawa, Abu Nawas menjawab, "Oh, itu mah gampang. Saat Baginda Raja sedang bercerita lucu, aku cukup menyampaikan kepada tamu asing itu, 'Mohon Tuan tertawa.' Dan tamu asing itu pun tertawa. Ya, walaupun nggak tahu isi cerita Baginda Raja. Nah, kalau Baginda Raja sedang memuji kehebatan kerajaannya, aku cukup menyampaikan kepada tamu asing itu, 'Mohon Tuan acungkan jempol.' Tamu asing itu juga langsung mengacungkan jempol. Tamu happy, Baginda Raja pun happy." Mendengar hal itu, penasihat istana tak kuasa menahan tawanya. Dan Abu Nawas pun pulang dengan membawa sekantong koin emas, hasil darinya sebagai penerjemah yang handal. Kisah selanjutnya. Mempunyai kebun mangga yang sedang berbuah memang sesuatu yang sangat menyenangkan. Apalagi sebentar lagi sudah bisa dipanen. Itulah kebun mangga Abu Nawas, yang sedari kecil tanamannya dirawat dengan sepenuh hati. Tapi ada saja hal aneh yang dialami Abu Nawas. Kebun mangga yang sebentar lagi panen itu ternyata berkali-kali diambil oleh maling. Bahkan sempat-sempatnya maling itu makan buah mangga di kebun. Ini terbukti dari banyaknya kulit dan biji mangga yang berserakan di bawah pohon. Usut punya usut, ternyata yang mencuri di kebun mangga Abu Nawas adalah seorang pengemis yang bernama Mang Sarmun. Kebanyakan warga memanggilnya Sarmis, Sarmun si pengemis. Awalnya Abu Nawas membiarkannya, lebih karena kasihan. Karena memang kehidupan Mang Sarmis ini jauh dari kata cukup. Ia hanya mengandalkan pemberian dari orang lain. Tapi lama-kelamaan ternyata Mang Sarmis ini menjadi kebiasaan. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas geram. Hingga akhirnya Abu Nawas memutuskan hendak memberinya pelajaran. Ketika Mang Sarmis tengah mengambil buah-buahan di kebun, Abu Nawas langsung menangkapnya. "Kau pikir buah-buahan di kebun ini punya keluargamu apa? Aku susah payah merawatnya. Kamu malah enak-enakan mengambilnya," bentak Abu Nawas. Tapi dengan entengnya, Mang Sarmis membalas, "Loh, kamu gak tahu? Aku ini kan hamba yang dicintai Allah. Bukankah Allah mencintai fakir miskin? Dan kebun ini sejatinya adalah milik Allah, kan? Begitu juga buah-buahan yang ada di dalamnya. Jadi aku hanya memakan yang merupakan milik Allah, karena aku ini kan hamba Allah yang dicintainya." Mendengar hal itu Abu Nawas pun hanya terdiam.
Karena pada dasarnya apa yang dikatakan Mang Sarmis memang benar adanya. Ia pun lalu melepaskan Mang Sarmis. Rupanya alasan tersebut selalu diucapkan manakala tertangkap basah mengambil buah di kebun Abu Nawas. Dan lagi-lagi Abu Nawas kembali melepaskannya. Kalau begini terus caranya, panen kebunku bisa rugi, batin Abu Nawas. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan sebuah ide yang cemerlang. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas membuat tongkat kayu dan dibawa ke kebun miliknya. Setibanya di sana, selang tidak berapa lama, datanglah Mang Sarmis untuk mengambil buah mangga. Meskipun dia melihat ada Abu Nawas di situ, ia tak memperdulikannya sama sekali. Dengan santainya, Mang Sarmis mengambil buah-buahan dan memakannya. Kesempatan ini langsung digunakan Abu Nawas untuk menjalankan rencananya. "Woi, lagi ngapain kamu?" tanya Abu Nawas. "Kamu gak lihat? Hamba Allah ini sedang memakan buah mangga milik Allah. Apakah ada yang salah?" kata Mang Sarmis balik bertanya. "Oh enggak ada yang salah kok," balas Abu Nawas. Akan tetapi tiba-tiba Abu Nawas memukulnya dengan tongkat kayu yang sudah ia siapkan dari rumah. Sontak Mang Sarmis menjerit kesakitan. "Celakalah kamu, berani-beraninya menyakiti hamba Allah," umpat Mang Sarmis. Abu Nawas pun membalas, Loh, aku kan memukul hamba Allah dengan tongkat kayu dari pohon Allah, karena inilah tugasku menjaga kebun milik Allah." Mang Sarmis tak mau kalah. "Tapi aku kan hamba yang dicintai Allah," ujar Mang Sarmis. Namun Abu Nawas juga tak kehilangan akal. "Memang Allah sudah memberi izin padamu? Oh, atau perlu aku bantu kamu berjumpa dengan Allah, biar kamu bisa minta izin langsung padanya?" kata Abu Nawas. "Gimana caranya?" tanya Mang Sarmis heran. "Itu sih gampang. Tunggu kamu di sini. Aku ngambil pedang dulu di rumah untuk menebas batang lehermu," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Mang Sarmis pun kincep, tak bisa berkata-kata. "Hei Sarmis, denger ya. Kalau kamu ulangi lagi, aku tak segan-segan membuatmu minta izin pada Allah langsung," ancam Abu Nawas. Mang Sarmis pun langsung lari terpontang-panting ketakutan. Dan sejak saat itu, Mang Sarmis tak pernah lagi mengambil buah-buahan di kebun milik Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Abu Nawas sudah berkali-kali menyelesaikan berbagai sengketa antara kawannya dengan tuan tanah. Dan kekuatan ekonomi tuan tanah yang kaya raya tak lantas membuat Abu Nawas memihak atau bahkan takut kepada tuan tanah. Ia dengan sangat tegas memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar. Lalu bagaimana jika yang bersengketa dengan tuan tanah adalah Abu Nawas itu sendiri? Masih adakah hakim yang selugas Abu Nawas dalam memutus suatu perkara tanpa memihak atau takut kepada yang mempunyai kekuatan ekonomi? Dan kisah yang akan kita dengar bersama ini adalah cara jitu Abu Nawas dalam mempertahankan haknya ketika diserobot oleh tuan tanah. Berikut kisah lengkapnya. Diawali ketika suatu hari Abu Nawas sedang melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tak terurus. Ya, memang kondisinya seperti kebun tak bertuan. Di saat dirinya asik di dalam kebunnya, tiba-tiba ada suara menghardik. "Oi, ngapain kau masuk ke dalam kebunku?" Abu Nawas pun kaget. Celingak-celinguk mencari dari mana suara itu berasal. Ternyata itu adalah suara seorang laki-laki yang sering dijuluki sebagai tuan tanah. Ia sedari tadi berdiri di pinggir kebun sambil memperhatikan Abu Nawas. Karena tak terima kebunnya diaku-aku oleh orang lain, Abu Nawas pun membantahnya dengan berkata, "Apa? Ini kan kebunku. Nggak usah ngaku-ngaku kamu." Tapi si tuan tanah bersikukuh. Dia mengklaim bahwa kebun tersebut adalah miliknya. Begitu juga dengan Abu Nawas.
Keributan pun tak bisa dihindari. Keduanya sama-sama tak mau mengalah. Kasus ini jelas ruwet, karena pada zaman itu tidak ada yang namanya sertifikat tanah. Jadi, keduanya tidak mempunyai bukti yang jelas atas kepemilikan tanahnya. Tak ada jalan lain bagi Abu Nawas kecuali melapor kepada Baginda Raja. "Ya dah, ayo kita minta keputusan kepada Baginda Raja," usul Abu Nawas. Tantangan tersebut tak membuat si tuan tanah mundur. Ia tetap meladeni permintaan Abu Nawas. Maka keduanya pun pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas pun mengadu. "Wahai Paduka yang mulia, saya mempunyai kebun di suatu daerah. Tapi tiba-tiba ia mengaku-ngaku kalau kebun tersebut adalah miliknya," kata Abu Nawas. "Waduh, ini masalah rumit Abu Nawas. Agar masalahnya bisa diputus secara adil, mesti ditangani oleh hakim yang bijaksana ini," ujar Baginda Raja dengan angkat tangan. "Siap Paduka, saya setuju," balas Abu Nawas. Tapi yang menjadi persoalannya adalah siapa yang bisa menjadi hakimnya. Sebab ini bukan perkara mudah. Ini perkara yang rumit bin ruwet. Biasanya kalau ada urusan ruwet seperti ini, Abu Nawaslah solusinya. Lah ini justru Abu Nawas sendiri yang mempunyai perkara. Jadi harus dicari hakim yang minimal selevel Abu Nawas untuk menangani kasus ini. Baginda Raja pun akhirnya mendapatkan hakim yang paling baik reputasinya di kota Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang berperkara dengannya selalu puas dengan hasil keputusannya. Baginda Raja yakin hakim ini akan memutuskan perkara Abu Nawas dan tuan tanah dengan seadil-adilnya. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilakukan di salah satu ruangan istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja. Rupanya Baginda Raja ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan menjadi biang kerok keruwetan ini. Baginda Raja yakin kalau klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ngada. Tapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas tanpa barang bukti. Sebelum sidang dimulai, Baginda Raja berkata, "Bila di antara kalian berdua ada yang terbukti bersalah dengan mengaku-ngaku kebun tersebut, maka hukuman penjara siap menantinya," ancam Baginda Raja. Oleh karena itu, sebelum sidang dimulai, saya kasih satu kesempatan lagi. Kalau mau jujur sekarang, saya tidak akan menghukumnya, ucap Baginda Raja melanjutkan. Tapi si tuan tanah tetap pada pendiriannya, dan sidang pun langsung dimulai. Nah, untuk menguji kebenaran atas pengakuan kebun itu, maka sang hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa. "Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu, Tuan?" tanya hakim kepada tuan tanah. Ditanya demikian, si tuan tanah tampak kebingungan, bahkan cenderung panik dan gelagapan. Sedangkan Abu Nawas tampak lebih tenang. Padahal Abu Nawas sendiri juga nggak tahu jumlah pohon yang ada di kebunnya. Ya, karena ia tak pernah menghitungnya. Lagi pula siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? Setelah terdiam agak lama dan memperhatikan wajah gelagapannya tuan tanah, sang hakim kembali berkata kepada si tuan tanah, "Bagaimana mungkin Anda mengaku kebun tersebut milik Anda, sementara Anda tidak mengetahui jumlah pohonnya?" Si tuan tanah hanya menunduk dalam-dalam. Ia tampaknya grogi berat. Melihat tingkah tuan tanah ini, hakim dan Baginda Raja semakin yakin kalau si tuan tanahlah yang berbohong. Kemudian pertanyaan tadi juga diajukan oleh sang hakim kepada Abu Nawas. "Sekarang giliranmu Abu Nawas. Berapa jumlah pohon yang ada di kebunmu?" tanya sang hakim. "Maaf Tuan Hakim, sebelum saya menjawabnya, bolehkah saya bertanya kepada Tuan?" ucap Abu Nawas. "Oh, silakan Abu Nawas," jawab sang hakim. "Tuan Hakim, berapa lama Anda menempati rumah Anda yang sekarang?" tanya Abu Nawas.
Kira-kira sejak beberapa tahun yang lalu. Memangnya kenapa Abu Nawas? Tanya Tuan Hakim heran. Oh enggak, saya cuma mau bertanya, berapa jumlah genteng yang ada di rumah Anda, Tuan? Tanya Abu Nawas kembali. Hakim tersebut langsung tersenyum dengan pertanyaan Abu Nawas ini. Walaupun ia tak bisa menjawabnya, ia tahu kemana arah pertanyaan Abu Nawas itu. Lalu sang hakim memutuskan perkara itu dan berkata, persidangan kali ini saya putuskan, Abu Nawaslah pemilik sah kebun itu. Dan kamu, Tuan Tanah, karena kamu telah berbohong, maka kamu dihukum masuk penjara, ujar sang hakim. Palu diketok dan persidangan pun selesai. Bisa ditebak wajah pucat Tuan Tanah itu saat dirinya diseret ke dalam penjara. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana ini mengakui, terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen. Saya belum pernah menemui orang secerdas kamu, Abu Nawas, ujar sang hakim mengakui kehebatan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Ada seorang ateis mati dalam keadaan tersenyum. Itulah yang membuat Baginda Raja bingung. Karena sebagai orang Islam tentunya tahu bahwa kita nanti akan kembali ke Yang Maha Kuasa, yaitu di surga atau di neraka. Dan orang yang mati dalam keadaan tersenyum, itulah orang-orang yang sudah diperlihatkan indahnya surga. Tapi masalahnya, yang mati tersenyum ini adalah orang ateis yang nggak percaya adanya Tuhan, apalagi surga neraka. Baginda Raja pun bingung dengan fenomena ini, tapi tidak dengan Abu Nawas. Itu sudah seperti teka-teki receh dan nggak berbobot sama sekali. Berikut kisah lengkapnya. Pada suatu hari, Baginda Raja mengajak Abu Nawas memasuki kamar mayat. Di dalam kamar itu terdapat 3 mayat yang sedang berbaring di tempatnya masing-masing. Nampak jelas kalau ketiga mayat tersebut meninggal dalam keadaan tersenyum. Abu Nawas, kamu tahu siapa mayat ini? Kenapa dia tersenyum? Tanya Baginda Raja sambil menunjuk mayat yang pertama. Yang saya tahu dulunya dia itu orang yang rajin beribadah, Paduka. Ini pasti karena dia tahu tempat kembalinya adalah surga. Makanya dia meninggal dengan tersenyum bahagia, jawab Abu Nawas. Oh, begitu ya. Terus kalau mayat yang ini, kenapa dia tersenyum? Tanya Baginda Raja sambil menunjuk mayat kedua. Nah, kalau mayat yang ini, semasa hidupnya dulu dia rajin bersedekah dan rajin sholat malam, Paduka. Ini pasti karena dia tahu tempat kembalinya adalah surga. Makanya dia meninggal dengan tersenyum bahagia, terang Abu Nawas. Dan ketika Baginda Raja akan bertanya tentang mayat yang ketiga, ternyata ia mengenalinya. Loh, ini kan si ateis. Saya kenal betul orang ini. Tapi kenapa dia matinya tersenyum? Aneh. Coba menurutmu kenapa ini, Abu Nawas? Orang ateis kok matinya tersenyum? Tanya Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas terdiam. Kalau ia menjawab karena masuk surga, itu tidak mungkin. Karena menurut ajaran Islam, orang yang tidak mengakui adanya Tuhan akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau menjawabnya tersenyum karena akan masuk neraka, itu juga nggak mungkin. Karena neraka adalah tempat penyiksaan yang sangat mengerikan. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia punya jawaban untuk memuaskan rasa penasaran Baginda Raja. Abu Nawas lalu berkata kepadanya, benar apa yang Paduka katakan, dia ini memang orang ateis. Nah, kalau matinya tersenyum, ini pasti karena merasa bangga, Paduka. Dia ini pasti tahu akan ditempatkan bersama para raja-raja. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja menjadi tersinggung dan sempat emosi. Abu Nawas, aku ini seorang muslim, dan aku mengakui adanya Tuhan. Kenapa mayat orang ateis ini ditempatkan di tempat yang sama denganku? Protes Baginda Raja. Tunggu dulu, Paduka jangan salah paham. Dia memang ditempatkan bersama raja-raja. Tapi raja zaman dulu, ya seperti Raja Fir'aun dan Raja Namrud, jelas Abu Nawas.
Spontan Baginda Raja tertawa terpinggal-pinggal. Kisah selanjutnya. Apa jadinya jika Abu Nawas menerapkan ilmu astronomi dalam kehidupan sehari-hari? Kocak, sudah pasti. Nah, kisah ini bermula ketika di kampung Abu Nawas tinggal, ada seorang ahli astronomi yang menguasai ilmu falak atau geografi. Ahli astronomi ini sering menceritakan kepada para warga tentang hakikat sebenarnya mengenai alam jagat raya. Dan yang disampaikannya itu katanya berdasarkan fakta, sesuai ilmu astronomi yang ia pelajari. Berkat kemampuannya yang sangat tinggi inilah, masyarakat lebih tertarik mendengarkan pernyataan orang ini. Bahkan masyarakat mulai meninggalkan Abu Nawas. Para warga menganggap bahwa Abu Nawas selama ini hanya omong kosong. Dia tidak memahami ilmu falak maupun geografi. Mereka lebih memilih mempercayai teori-teori yang disampaikan oleh ahli astronomi ini. Ada salah satu teori dari ahli astronomi yang membuat masyarakat terkesima. Ia berpendapat bahwa bumi itu bulat seperti bola. Tentu saja pernyataan ini membuat orang-orang kaget, karena selama ini mereka mengira bahwa bumi itu datar. Ahli astronomi ini juga mengatakan, andaikan ada dua manusia, yang satu berjalan ke arah barat terus, dan yang satu berjalan ke arah timur terus, maka suatu saat mereka berdua akan ketemu. Tapi naas dialami sang astronom ini, rumahnya kemalingan. Beberapa benda berharga miliknya berhasil digasak pencuri. Melihat ada pencuri masuk ke rumahnya, ahli astronomi ini berteriak minta tolong. "Tolong, ada pencuri! Tolong!" Mendengar teriakan tersebut, si pencuri segera kabur dan berhasil membawa beberapa barang berharga. Dan secara kebetulan, di saat yang sama, Abu Nawas melintas di depan rumah ahli astronomi ini. "Abu Nawas, tolong aku! Rumahku kemalingan! Tolong bantu kejar pencurinya!" pinta ahli astronomi. "Malingnya lari ke arah mana?" tanya Abu Nawas. "Ke sana, Abu Nawas, ke arah barat," jawabnya. Segera saja Abu Nawas bergegas mengejar sang pencuri. Tapi anehnya, Abu Nawas larinya malah ke arah timur. Melihat hal itu, ahli astronomi ini merasa jengkel. "Kamu gimana sih, Abu Nawas? Malingnya kan lari ke arah barat. Kamu malah mengejar ke arah timur," ucapnya dengan nada jengkel. Dengan entengnya, Abu Nawas menjawab, "Loh, Anda kan pernah bilang ke arah barat dan timur juga nanti bakal ketemu. Makanya aku lari ke arah timur untuk mencegatnya," ujar Abu Nawas menirukan perkataan ahli astronomi beberapa waktu yang lalu.